Baik, selamat pagi ya. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan memulai pelajaran mata pelajaran coding kita hari ini ya. Walaupun hujan, kita tetap semangat ya. Oke. eh, untuk hari ini kita sudah belajar di lab komputer. Beda dengan minggu lalu. Minggu lalu kita belum masuk ke dalam lab. Dalam lab ini kita bisa lebih prakteknya lebih leluasa ya. Tidak seperti kemarin masih banyak kendala-kendala. Contohnya laptop kita kehabisan baterai dan nggak ada terminal. Tapi di sini yang penting nggak mati lampu, kita bisa mempraktekkan apapun materi yang ada ya. Oke, untuk sementara perhatikan dulu ke depan bersama. Oke, baik. Di situ ada kecerdasan artifisial untuk kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kalian menggunakan AI untuk aktivitas sehari-hari. Sudah dilakukan belum selama ini? AI. Rijani sudah? Haldo? Sudah. Ini yang sebelah sini. Pernah menggunakan AI enggak? Yang baru ngetren sekarang ini apa? Yang biasa di Facebook itu kelihatan ada foto. Ya, bisa menggunakan Cici. Apalagi? Ada foto Gemini yang rame sekarang itu. Ya. Pernah belum? Pernah? Ngubah apa? Oh, untuk pelajaran aja kata siapa ya? Apa? Ya, kata siapa untuk pelajaran. Siapa yang sudah pernah ngedit foto dengan AI? Saya belum pernah. Rizky belum? Pernah? Balsia pernah? Reldi? Di sini kita nanti belajar ya. Kita belajar bagaimana kita merintah AI ini untuk kehidupan kita. Jadi di sini saya mengatakan hari ini selamat datang di dunia kecerdasan artifisial. Jadi hari ini kita mainnya pakai kecerdasan artifisial atau biasa orang bilang AI. Di sini kita belajar hari ini. Oke. Palsya, mengapa kita perlu belajar kecerdasan artifisial? Wawasan lebih luas. Aldo, kenapa? Oke, untuk kita membantu kita melakukan sesuatu ya. Terus begini, mulai ChatGPT-mu. HTML malahan. HTML. Oh, nanti ya. Oke, sebelah sini yang perempuan. Berdua. Oh. Apa? Sudah ada nak? Mengapa kamu perlu belajar AI atau kecerdasan artifisial? Apa? Untuk memperjelas teks atau untuk cari jawaban. Untuk cari jawaban, kata Ayu. Oh, Arialdi lah. Sesepuh kita nih. Kamu Arialdi, kamu hari ini kan mau ngajar AI nih. Untuk apa? Saya tahu cara menggunakan. Oke, kata Rialdi, supaya tahu cara menggunakannya. Jadi kalian di sini sudah pernah belum menggunakan Google Lens? Pernah. Siapa yang pernah angkat tangan? 1, 2, 3. Sudah, Rizky udah pernah belum Google Lens? Belum. Berarti cuma 3 ya. Google Lens. Jadi di sini saya mengatakan atau saya sudah menulis di depan Google Lens untuk menerjemahkan teks atau Canva AI untuk membuat desain otomatis. Siapa sudah pernah menggunakan Canva? Siapa? Angkat tangan dulu. 1, 2, 3, 4.
Realdi belum? Ya. Nah, sekarang sudah ada namanya juga Canva AI. Dulu itu belum ada. Awal-awal penggunaan Canva itu semuanya manual. Nah, sekarang sudah ada AI-nya juga. Kita tinggal merintah aja dia. Jadilah desain yang kita mau. Yang penting perintahnya jelas. Gimana Rizky? Udah pusing? Oke. Nah, di situ ada gambarnya ya. Mengapa kita perlu belajar kecerdasan artifisial atau AI? Lihat gambar di sebelahnya, ada 4 lah di situ. Saya kasih contohnya. Pertama apa? Learning. Apa tuh learning? Bahasa Inggris ini. Learning itu apa? Ah, katanya membaca, kata Rijani. Learning itu apa? Training, guys. Yang ini. Learning, mempelajari. Apa? Mas ya? Apa? Belajar. Belajar. Learning itu belajar. Selanjutnya, online shopping. Untuk apa ya itu? Ya, belanja online. Tahu nggak kalian belanja online? Biasanya kalian mungkin buka, ya ini kita pakai inilah Shopee lah ya. Buka Shopee. Nanti si AI-nya mereka itu, seandainya kita belanja sepatu, pencarian kita sepatu. Setiap kita buka Shopee, ditawarkannya di situ macam-macam sepatu itu. Kita klik mungkin pancing, alat pancing. Keluar nanti berbagai macam alat pancing, terus kita buka di situ. Itulah kecerdasan artifisial yang dipakai di online shopping, online shop. Selanjutnya, kamera translate. Nah, kamera translate ini bisa menggunakan Google Lens tadi ya. Kita kasih perintah, kita foto, set. Kita nggak ngerti nih tulisan Arab nih, set tulisannya. Mungkin siapa aja yang di sini bisa membaca tulisan Arab, yang lainnya macet. Kita foto, baru kita bilang terjemahkan ke bahasa Indonesia, keluar nanti di situ. Itu gunanya Google Lens. Terus juga quick design. Apa itu quick design? Membuat desain rumah kata manusia. Tia, apa? Quick design, apa artinya? Hah? Mau kok tanya lagi ke Rialdi, gimana Rialdi? Quick design itu artinya apa sih? Quick design itu mendesain secara cepat. Quick itu cepat. Kalau dulu itu membuat begini, membuat slide presentasi begini, lama. Dari zaman saya kuliah dulu, kalau sudah membuat begini nih, macam-macam itu, aduh, sangat susah. Kalau sekarang itu serba sebentar, buat PPT PowerPoint begini nih nggak nyampe 5 menit selesai. Itu. Jadi saya walaupun apa namanya kita di sini di pelosok, tapi memanfaatkan semua sumber daya yang kita miliki. Sumber daya di sini, jaringan walaupun hujan begini, yang penting lampu tidak mati, Starlink tetap jalan. Ya, jadi guru-guru ya mengkombinasikanlah itu untuk membuat materi yang menyenangkan bagi murid-muridnya. Ya siapa ya? Oh, sudah ada contohnya 4 di sini. Mengapa kalian perlu belajar kecerdasan artifisial? Oke, selanjutnya. Apa itu kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial? Oh, sudah ada jawabannya di situ. Aldo baca dong. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI adalah teknologi yang membuat mesin dapat belajar, berpikir, dan membantu manusia menyelesaikan tugas. Oke, terima kasih. Jadi di situ sudah ada kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat mesin dapat belajar. Mesin nih, mesin, dia bisa belajar. Kita nyuruh-nyuruh apa tuh tahu dia.
Semakin ke bawah perintahnya nanti, semakin ngerti dia maunya kita. Oh. Tapi tetap ya, kecerdasan artifisial itu ada batasannya. Dan kitalah yang mengendalikannya. Jangan sampai kalian yang dikendalikan oleh mesin. Nggak ada mesin, mulai nih, mumet nih kepala. Nggak ada jaringan, mati jaringan, ada bisa berpikir juga. Di sini kitalah yang bosnya. Ya, gimana Rizky? Dan kita yang pekerjaannya, kita nih bosnya. Kita yang memerintahkan kecerdasan artifisial. AI-nya kerja setengah mati buat kita. Dan kita setengah mati kerja buat AI. Nggak ada AI, matilah kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi intinya kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial adalah teknologi membuat mesin dapat belajar, terus dia berpikir, dan juga membantu kita. Intinya membantu. Ya, dialah pembantu-pembantu kita. Pembantu kita itu banyak nanti platform-platformnya. Yang biasa kalian gunakan di sini ya ChatGPT itu ya. Apalagi selain ChatGPT? Ya Cici ya sudah ChatGPT. Apalagi selain ChatGPT? Hah? Apa tuh? Ya. Terus apa lagi? Pasya? Hah? Apa tuh? Gemini. Ya, Gemini. Apa lagi? Ya, Meta AI juga bisa lah. Semuanya menggunakan kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan, AI. Oke, selanjutnya. Kita materi hari ini tidak terlalu banyak ini. Kita harus banyak prakteknya ya. Oke, di sini ada fungsi AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama, dari Rialdi dulu. Baca Rialdi. Oke, di situ bisa membantu kalian belajar dan menulis. Begini contohnya. Ini kalian punya nih. Kalian tidak turun ke sekolah. Teman punya catatan. Tinggal kalian fotokan. Punya teman nih, fotokan. Baru kalian tulis. Suruh dia meringkas dan tulis kembali. Dalam bentuk yang rapi. Set, keluar nanti. Nggak perlu kita mencatat lagi seperti dulu. Kami ada catatan teman lo sampai lecek nih catatan teman nih, catat ulang lagi. Nggak harus seperti itu. Itu enaknya zaman sekarang. Atau nggak harus kamu ngetik manual lagi, ngetik lagi manual. Nggak harus seperti itu. Ada foto, kita fotokan, set, set. Suruh dia tuliskan kembali. Langsung dalam bentuk tulisan. Itu. Enaknya kita ada anak buah. Ya Tia, gimana? Dingin? Rialdi dingin? Ya hujan nih dingin. Kita kasih turunkan kah AC-nya? Selanjutnya, memberikan informasi cepat. Contohnya tren pendidikan. Jadi, di AI ini, kalian nggak tahu nih. Kalian mau nanya. Kalau nanya ke sana kemari, cari di Google. Kan masih nyari lagi tuh. Tapi kalau kita mungkin masuk ke ChatGPT nih. Kita tanya, mengapa matahari terbitnya di timur atau barat ya? Timur. Nah, dijawabnya dari situ. Terus, mengapa ada siang, ada malam? Langsung kita tanya di situ. Sudah jawab. Tuh. Selanjutnya, membuat desain otomatis. Contohnya poster. Itu biasa kalau saya pakai itu di Canva. Tuh, enak langsung desainnya di situ. Kita merintah, tolong buatkan ini dong. Nah, langsunglah dia bikin. Siapa sudah pernah memerintah di Canva? Belum? Pernah. Buat apa? Mading. Oke. Bisa buat mading.
Ya, buat poster juga. Atau buat itu poster kampanye dulu ya. Kalian belum ini ya? Ya, buat poster kampanye. Kampanye ketua OSIS. Kan bisa juga kita membuatnya di Canva juga. Mungkin udah lama kita itu ya, pemilihan OSIS lagi. Ya bagi yang ini silakan daftar. Ya, nggak apa-apa. Yang penting apa? PD dulu. Nah, selanjutnya mengenali gambar atau objek di sekitar kalian. Itu fungsi AI dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih, kalau ada benda yang aneh kalian fotokan. Apa sih ini? Nanti dia jawab di situ. Oke. Kita nonton dulu ya. Sementara, nonton dulu. Oke. Ya, silakan perhatikan ke depan ya. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu, dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatmu. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom. Contohnya, Tesla menggunakan AI untuk mengendalikan mobil mereka secara otomatis. Mobil ini dapat mengenali rambu lalu lintas, mengubah kecepatan, dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjahat dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara seperti putar musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespon sesuai dengan permintaanmu. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom,
dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Oke, kita telah menonton dari apa namanya agak error begini. Sabar pemirsa. Jadi sudah kita melihat tadi itu ya, apa namanya penggunaan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa menjelaskan? Coba Rijani, jelaskan bagaimana penggunaan AI di dalam kehidupan sehari-hari itu tadi. Lalu untuk yang AI dalam sehari kayak kita belajar, kayak kita tugas PR, terus kita nggak tahu jawaban, nanti kita bisa tanya ke AI buat bantu mempermudah kita mencari jawaban. Oke, itu. Yang lain? Ada lagi? Satu orang? Kok ikut aja itu dah. Siapa? Gimana? Kamu kan sudah pernah menggunakan ini kan, AI dalam belajar. Gimana pengalamanmu dalam penggunaannya? Ceritakanlah, kami mau tahu nih nah. Gitu. Karena Falsia yang pengen tahu. Gimana? Rizky? Belum ada pengalaman? Oh, belum ada. Oke, baik. Oke. Ya. Oke, perhatikan ke depan. Lima aplikasi AI yang perlu kamu kenal. Nah, aplikasinya lihat di situ. Yang untuk kalian dulu lah, yang memang harus kalian kuasai. Apa yang pertama? ChatGPT, selanjutnya Gemini, selanjutnya DeepSeek, selanjutnya tanpa AI, selanjutnya ya sudah Google Lens. Itu kalian kuasai 5 ini aja, udah pinter sudah kalian tuh. Kalian mau nanya apa aja, udah terjawab semua di situ. Kalian mau desain apa aja bisa. Ya Rizky? Ya, pokoknya HP kalian itu digunakan dengan baik. HP itu digunakan karena dia smartphone. Nah, harus digunakan dengan smart. Jadi di sini ada 5 ya, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, tanpa AI, Google Lens. Saya merekomendasikan 5 ini aja untuk kalian bisa pakai. Tuh. Paling enggak ya 5 inilah. Yang pertama ChatGPT bisa menjawab pertanyaan, nulis teks, banyak lagi. Contohnya dalam penggunaannya kalian bisa meringkas pelajaran dengan ChatGPT. Gemini bisa enggak lakukannya? Bisa juga. Tapi dia juga bisa berbagai hal yang lebih apa namanya
Kurang lebih aja sih, cuma dia lebih update itu Gemini nih, karena dia sumbernya adalah Google. Paling update sudah nih. Jadi dia pencarian multimodal, bisa teks, bisa gambar, identifikasi tumbuhan lewat foto bisa Gemini. Kalian foto nih, ini tumbuhan apa? Tanya sama Gemini. DeepSeek, analisis informasi dan tren. Bisa untuk riset tren teknologi pendidikan. Dia lebih mendalam DeepSeek ini ya, daripada yang lain. Terus Canva AI, dia bisa desain otomatis. Dia bisa buat poster. Contohnya dia poster manfaat AI. Bikin kalian posternya, nyuruh dia, buatkan dong poster manfaat AI. Set di situ. Langsung jadi. Terus selanjutnya Google Lens, pengenalan gambar dan teks. Tuh, bisa kalian coba nanti setelah ini. Selanjutnya, etika penggunaan kecerdasan artifisial. Yang pertama, jangan copy paste tanpa memahami. Sering kalian lakukan atau teman-teman kalian lakukan. Nggak usah pakai kecerdasan artifisial. Saya mau nyuruh membuat tugas bahasa Indonesia, copy paste langsung dari Google. Catat nih dari Google. Saya tanya jawabannya, nggak tahu. Itu sudah, kita tuh budak teknologi. Kita bisa menjawab, tapi kita nggak tahu. Bingung juga saya. Padahal biasanya pertanyaan saya itu, menurut Anda, menurut kamu nih, masih dia cari di Google. Padahal pertanyaan kalau menurut dia ya, menurut pendapatnya dia. Contohnya, menurut kamu, apakah warna hitam lebih bagus daripada warna abu-abu? Masih juga tanya. Padahal itu sudah menurut dia. Oke. Selanjutnya, etikanya gunakan untuk mendukung belajar, bukan menggantikan usaha sendiri. Bukan kalian mau apa-apa, tanya dulu AI dulu. Seperti itu. Gunakan dia untuk mendukung kita, membantu kita. Bukan dia yang belajar, kitanya ongkang-ongkang aja begini ya. Nah, seperti itu. Gunakan dia sebagai mitra kita. Semua alat itu baik kalau digunakan dengan seharusnya. Parang itu baik enggak? Parang nih, alat kalian biasa, parang untuk nebas. Baik. Kalian babat rumput di ladang itu pakai parang. Tapi ketika parang itu untuk segala nebas orang, nah nggak baik sudah itu. Atau enggak nebang pohon ini, pohon asam orang. Lihat ada pohon asam orang, kalian tebang. Sudah enggak baik alatnya. Jadi ketika penggunaannya tepat, alatnya itu dia akan jadi baik. Tapi kalau kalian salah menggunakannya, jadilah tidak baik. Terus selanjutnya, hargai karya orang lain, hindari plagiarisme. Apa tuh plagiarisme? Kopi. Apa lagi? Apa Aldo? Ya. Apa itu plagiarisme? Menyalin karya orang. Dika apa Dika? Plagiarisme. Tit. Gimana? Pas kah? Pas. Angkat tangan. Meniru. Oke. Nih. Ayo. Itu, apa itu plagiarisme? Pernah dengar kata plagiat? Ya, apa itu plagiat? Ayo. Meniru. Terus apa? Rizky. Gimana Rizky? Gimana Rizky? Ya. Ya, intinya seperti itulah yang kalian sebutkan tuh ya begitu. Mulai dari meniru, menjiplak, copy paste, punya orang, dan nggak menyantumkan sumbernya. Jadi menganggap punya orang kita ngambil, ya sudah itu punya kalian. Itulah plagiarisme, plagiat, niru, copy paste, terus apa?
jiplak, nyontek. Masih mending nyontek. Nyontek kan berarti kita ngeliat punya orang, niru nih. Lihat, oh saya modifikasi punya ATM namanya itu. Apa tuh ATM? Amati tiru. Amati, tiru, modifikasi. Itu ATM ya. Kalian lihat nih, ada tugasnya orang. Oh, tugasnya Pak Syah nih seperti ini nih. Saya mulai niru nih. Saya mau buat seperti itu juga. Tapi kamu modifikasi dengan versinya kamu. Itu. Kalian bisa begitu ketika kalian tahu konsepnya. Pas kalian nggak tahu konsepnya, jangankan mau amati, tiru, modifikasi, mau ngapa-ngapainnya nggak dibuat. Banyak, banyak enggak? Banyak. Disuruh buat tugas. Jangankan nyontek, ngerjakan aja enggak. Biasa sering kalian lakukan di sini kan. Ujung-ujungnya nanti sibuk. Pak, tugas susulan Pak. Ampun Pak, dekat-dekat semester nih. Nilai kami ini berapa yang bolongnya? Ada yang memang sampai nggak ada ngerjakan tugas sama sekali. Saya tuh pusing juga. Padahal dia tiap saya masuk ada orangnya. Pas ngumpulkan tugas, nggak ada. Pas kita tanya, tugasmu sudahkah kemarin itu ininya? Oh, ada Pak, tapi ketinggalan. Ada, tapi ketinggalan, tetap namanya nggak ada. Sama seperti kalian ditanya, nasi adakah? Ada Pak, tapi belum dimasak. Padahal kita sudah laparnya sekarang. Terus selanjutnya, etika penggunaan kecerdasan artifisial. Yang terakhir, gunakan untuk tujuan positif. Terakhir, sebelum kita praktek. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah apa? Riyaldi, nih yang ini nih. Oh, enggak ada ya. Apa? Sebelum itu kesimpulannya. Ya kesimpulannya apa? Apa? Ya, AI sebagai alat belajar. Alat nih ya. Bukan segala-galanya, dia cuma alat. Yang bosnya siapa? Kita. Ya, jangan sampai dia jadi tuannya. Halo Tuan GPT, bantu saya. Selanjutnya, AI adalah teknologi untuk membantu manusia berpikir dan bekerja lebih cepat. Jadi kalian itu berpikir dan bekerja jadi lebih cepat, terbantu oleh AI. Nah, 5 aplikasi penting tadi, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Canva AI, dan Google Lens. Terus selanjutnya gunakan AI secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi di sini kesimpulannya AI adalah alat, bukan pengganti manusia. Gunakan untuk meningkatkan kemampuanmu. Itu ya. Jadi jangan kalian, menggantikan kalian ini. Walaupun di kehidupan nyata pada akhirnya banyak kecerdasan artifisial ini akhirnya menggantikan manusia. Ujung-ujungnya ke bagian apa? Tenaga kerja. Kita manusia ini makin tidak terpakai nih. Semuanya bisa diganti dengan AI. Ada suatu saat nanti mungkin kalian tanam di kebun kalian nggak perlu pakai manusia lagi, alat melulu. Nggak bisa lah. Nanti Rizky pergi harian sana, pergi merumput, nggak bisa. Sudah, alat melulu. Yang punya kebun itu tinggal dari rumah, set. Ini, kasih programnya, babat rumput nih, 1 hektar, set. Sudah langsung di situ. Bisa, nores otomatis nanti. Yang kita mungkin tidak terpikirkan sekarang, akan ada di masa depan. Kita nggak tahu. Dulu pernah nggak kepikiran begini? Nggak pernah. Saya belajar dari zaman saya SD dulu. Saya SMA pun nggak pernah kepikiran ada alat yang kan begini. Adanya cuma di film-film aja. Tapi sekarang ada. Itu ya. Jadi gunakan semuanya ini untuk meningkatkan kemampuan kalian. Saya mau bukannya kalian hanya cuma bisa
ada tugas nih, kalian cuma bisa mengerjakan tugas. Enggak, saya mau kemampuan kalian dalam melaksanakannya itu ada, berkembang. Jangan cuma kerja 1 tambah 1 sama dengan 2, cuma taunya 2-nya aja. Bukan seperti itu. Kita lebih sekarang berorientasi kepada prosesnya kalian bisa nemu 2 itu gimana. Oke? Jadi di sini kita sama-sama belajar, kalian belajar dengan baik, bagaimana nanti kita akan menggunakan kecerdasan artifisial ini. Oke. Bagaimana? Setuju? Oke. Jadi habis ini saya akan mendemokan bagaimana kalian akan menggunakan ya 5 ini tadi ya, 5 mana tadi? Nah, 5 ini ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Canva AI, Google Lens. Silakan buka Chrome kalian. Sudah? Masuk ke GPT, ChatGPT. Nah, sampai ada ini apa yang sedang Anda pikirkan hari ini? Saya lihat dulu, cek-cek lagi. Ini punya Aldo ini tadi agak-agak ini dia. Sama aja ini. Coba cek. Ya, coba. Got it. Semuanya dalam bentuk ini ya. Apa nih? Yang lainnya begini semua bentuknya. Oke, di sini benar. Ah, kamu ketik dulu ChatGPT dulu. Itu yang punya Sapa tuh pas sudah. Nah, ChatGPT, tuh lihat. chatgpt.com. Ya, klik. Apa? Bukan. Ini, Pak. Ya. Sabar, jaringan kita agak nge-lag ini ya. I am not a robot. Hidran. Nih. Klik ini. Terus verify. Ya, itu. I am not robot, centang. Oke. ChatGPT, klik. Bicycle. Nih, klik ini. Nih. Oh, ini aja. 2 ini. Ya, 2 aja. Next. Crosswalk. Nah, ini. Ya, pokoknya sebelah bawah tuh. Semuanya, centang. Oke, tunggu. Ya. Ya, yang atas. Realdi sudah? Realdi oke, sudah. Cars, mobil. Klik mobil, yang mana-mana yang ada mobilnya. Oke, yang itu atas. Iya, nanti itu sama jual. Ini oke. Ini oke. Ini sama. ChatGPT dulu. Ini masih ada beberapa nih yang bermasalah. Ini bisa kayak Yang ini aman kah? bisa nih. Belum.
Sabar, sabar. Ya, sabar ya, jaringannya agak-agak ini nih. Mana HP-mu tadi? Ya, sini. Ada jaringan kan? Sudah kan? Ya. Nih. Nah, kenapa bisa begitu? Mana kameramu? Kamera. Ini. Sudah kan ini? Belum. Ini. Sudah dua kali. Sama semua kan di situ? Bentar ya. Ya, ini produk gagal ya. Sabar aja. Jaringan ini masih ini agak-agak ini. Oh, banyaknya kamu buka ini browser ini. Kali-kali. Iya. Aku aja loh sudah kepanasan ini isahnya. Itu Pak, itu Pak. Kita gerak menbekal. Biar. Oke, kita pakai yang ringan aja ya. Sudah. Insyaallah tahun itu sakit
Perlu gagal ini Pak, jual aja deh. Kasih ke Rizky, tahu dia kiloin ya nanti. Nah, ini masuk kilo ini, Mbak. Tahu sudah ada revisi. Untuk material. Ada bau, ada bau. 2000 bola banjar. Nah, virus. Virus. Mana browsernya nih? Selesai sama abel lagi. Ini aja deh. Perlu gagal seperti itu. Salah besar. Ketik di situ. Ini salah besar. ChatGPT. Plus dari. Heeh. Elah. Pas banget, Me. Contoh, Me. Enggak ada E gitu, Pak. Buset. Selesai udah otot. Iya, Me. Tolong. Kira-kira rela. Cetur mau ya? Mana? Mang. Sabar ya, nunggu itunya loading. Yang kita dua. Ya. Siapa? Bapak. Nanti katanya. Video ini otak. Oh, belum buka foto video. Ya, pasti berdiri. Kau ya, Kak. Sudah, Pak. Nah, Ya, ini bobo. tiapnya. Ya, ini kita membukanya dari berbagai ini ya. Tergantung ininya. Ini sama juga. Rusak kamu ini. Oke, perhatikan yang temannya kalian aja dulu. Ini sama juga. I'm not robot. Selesai gimana di situ? Nggak bisa juga. Gemini bisa. Bisa gitu. Ayo main. Itu dia ada tutorial. Situ tadi yang ada, di sini nggak ada. Di sini kan. Tapi ke ChatGPT dulu. Ah, ini bagus ini. Bisa penyakit ikan. Nah, dipsik baru bisa nih. DeepSeek aman kan di situ? Bosan. Yang English. Klik English ya. Ya, start now. Ya, coba klik. Ya, pakai Google-mu, coba. Google MU. Oke, ini aman. Ah, ini aman. Ini lagi yang tidak aman. Iya, punya saya nggak aman. Oh, cek ChatGPT itu.
Gimana Rizky punya murid tadi? Foto Dika ya, no, AI. Ini fotoku ya, AI. Oh ya, pos-pos Oh, no. Bayu. Oke, yang masih agak error, ngikut teman kalian. Ini siapa nih sudah mulai pusing di sini nih. Oke. Waktu habis. Oke, di sini kita mau ngapain sih? Nah, oke. Mungkin kita mau buat apa? Biasa tugas kalian. Ada tugas apa nih contohnya? Seni budaya. Oke, seni budaya. Apa? Nah, ini ya. Pertama, kita ini dulu. Nyuruh GPT-nya. Di kelas berapa kalian? Anda adalah seorang murid kelas 11 SMA. Titik. Silakan ketik di itunya. GPT-nya masing-masing. Ya, yang sudah ini nih. Yang sudah bisa apa namanya? AI lain. Ya, yang lain juga enggak apa-apa. Kamu apa Aldo? Dipsik Dipsik sudah bisa? masih login. Ayo gimana? Sudah bisa ngetik belum? Anda. Wah, ini kenapa nih? Iya, Bang tahu ini, Bang. Ya, ini kena bagian-bagian yang lelet-lelet ini. Iya. Ah, kalian kelas 11, ikuti saya aja dulu. Anggap aja kalian kelas 11 lah di situ. Nah, coba Cici. Ambilkan Cici. Tapi sama lagi ya, Jawabin Cici. Aneh. Wah, konot internet lagi, no internet. Nah. Ini sama download ya. Saya pakai Cici ya. Bisa kah? Nah, bisa ini Cici, Pak. Bisa, Pak, Cici. Ini Starlink yang mana lagi? Iya, Bang. Sudah bisa di situ? Bisa ini. Nah, hilang ini sinyalnya. Main. Nah, itu nih. Yang penting belum buku. Ya, Nah, bisa kah? bisa. Ah, ketik yang itu. Mana? Ah, di sana. Selesai. Tunggu dulu ya. Ini ada teman kalian yang masih belum ini nih. Belum sadar ininya. Masih jaringan jelek sekali. Cici AI. Udah kamu lihat yang sebelah sini aja dulu ya. Lelet betul di situ tuh. Oke? Apa tadi? Anda sedang mengerjakan tugas seni budaya ya? Seni budaya tentang apa?
tentang seni rupa 2D dan 3D. Oke. Rizky sudah? Bagi yang sudah enter tadi, kalian tambahkan lagi keterangannya. Anda sedang mengerjakan tugas seni budaya tentang seni rupa dan 2D dan 3D. Nggak usah nyontek lagi kau Rizky, lihat ke depan aja. Kurang besar kah? Nih saya besarkan ya. Sudah bisa? Ayo. Hai. Enter aja langsung. Saya heran ini jaringan kok jelek betul yang di sini. Coba Ayu pindah sebelah sini. Nah. Biar makin besar. Lancar. 77. Wah. Selesai. Nah. Langsung. Udah? Coba chat GPT situ. Belum? Oh ya. Ya. Dia di sini.
Coba cek lagi. Yang mana-mana di situ. Oke, kita lanjut ya. Bagi yang masih error dicek-cek lagi ininya, komputernya. Sudah, enter ya. Nah, tugasnya tadi ngapain? Realdi, tugasnya tadi ngapain? Ya, di sini baru ada pengertiannya. Pengertian seni rupa dua dimensi itu apa? Contoh seni rupanya apa? Lukisan, gambar, batik, poster, mozaik. Terus pengertian seni rupa tiga dimensi. Tiga ukuran yaitu panjang, lebar, tinggi, atau volume sehingga dapat dilihat berbagai sisi. Patung, keramik, ukiran kayu, miniatur, bangunan, topeng. Oke, itu ada perbedaannya. Nah, tugasnya tadi ngapain? Apa tadi? Tahu siapa? Tugas seni budaya tadi ngapain? Seni rupa 2D dan rupa 3D. Cari contohnya, kah? Nah, ini sudah ada contohnya di sini. Seni rupa dua dimensi itu ada ini. Lukisan, gambar, batik, poster, mozaik. Terus juga, oke, mungkin kamu minta apa? Jelaskan apa lagi, Rijani? Yang kita minta apa lagi nih? Supaya ChatGPT kerja nih. Atau diminta apa lagi? Mungkin berikan contoh apa? Cara membuatnya. Nah, di sini kita contohnya kita membuat seni rupa dua dimensi. Jadi karya di sini yang ingin kalian buat adalah lukisan pemandangan. Persiapannya apa? Kertas gambar atau kanvas, pensil sketsa, cat air, cat akrilik, krayon, kuas, paletnya. Palet itu berarti warnanya ya. Terus langkah-langkahnya di sini sudah bisa dilihat. Nah. Langsung di situ ya, ada itunya. Terus kalian sudah pernah ini ya, contohnya kita buat di sini lagi. Ini yang ChatGPT. Mungkin kalau di Gemini, perhatikan, kita memberikan perintah yang sama. Oke. Ini saya kopikan perintahnya sama seperti ini tadi ya. Seperti yang di sini. Nah, saya kopikan aja langsung ke sini. Ini namanya prompt ya, nih. Perintah atau prompt. Perintahnya kita.
Langsung di sini dia bilang, "Hai teman-teman." Nah, langsung dia di sini. Beda nggak dengan ChatGPT, dengan Cici ini tadi? Nah, beda. Kalau di sini langsung dia bilang, seni rupa 2D ini begini, unsur-unsur di dalamnya. Seni rupa 3D. Apa bedanya? Nih, udah lihat nih ada 2 nih. Udah, kalian coba lagi buka Gemini. Di tab selanjutnya tuh Gemini. Sebelahnya, tabnya. Nih, klik sini. Nah. Ini bisa. Apa kata Gemini, Rizky? Ayo, gimana? Ayo. Bang juga. Bukan, itu di sini. Tanda tempat ini gini, tempat apa? Tanda tempat ya, dok. Iya, iya. Ya, laptop komputer yang ini, PC yang ini memang sangat itu. Sangat lelet. Harus login ya. Gimana, Trialdi? Oke, sudah semua kan bisa, hah? Kalau mau ngubah huruf besar belum muncul yang kayak gitu. Kenapa dia? Belum muncul. Yang mana? Tuh, Rumah. Apa yang mau diubah? Huruf besar? Ini, caps lock nih. Kalau mau kasih kecil lagi, nah, tekan lagi sekali. Kalau dia tekan sekali begini, ininya hidup. Ini mati. Berarti dia huruf kecil. Oke. Berarti kalian 2 kena itu apes. Kamu kembali aja ke sini. Daripada itu sendiri di situ nanti kayak itu aja anak yang apa namanya? Anak tiri lagi. Oke. Sudah? Itu salah satu bentuknya nih sama nih ya. Gemini. Saya buka lagi DeepSeek. DeepSeek. Nah, dia masih verifikasi nih, minta saya nanya saya ini manusia apa enggak nih. Oke, saya ubah ke bahasa Inggris. Nah, saya kopikan lagi. Saya itu. Banyak lagi nih sama DeepSeek nih. DeepSeek. Wah, itu. Pintar dia. Harus kamu lebih pintar lagi. Tapi sudah ketemu kan jawaban itu tugas Pak Hapri tadi kan? Iya. Kalau kalian Kalau kalian langsung nyalinnya. ah. Jadi paling enggak nanti di HP kalian install nih aplikasi Chat GPT. Kalian ada nanti juga Google Lens. Oh, langsung kerja keras dia nih. Banyak nih. Yang mana banyak ininya, contohnya. Dari 3 nih tadi. 3.
Ini berapa contohnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. DeepSeek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti menang sih ini ya. Kalau yang ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi di DeepSeek ini dia tambahkan lagi yang 2 dimensi tadi, ada lukisan, gambar, fotografi, poster, kaligrafi, banner digital, batik. Tuh, ada tambahannya lagi. Yang AI itu yang mana jadinya, Rizky? Kecerdasan artifisial itu yang mana jadinya? Ya, semuanya ya. Intinya kalau kita ini merintah dan dia bisa mengerjakan, berarti ya sudah, itulah AI. Selanjutnya, saya mau menampilkan kepada kalian penggunaan nih Canva. Nanti saya ini lagi cek komputer-komputer di sini dengan ininya, kepala labnya ya. Karena kita pakai ini harus izin dengan kepala lab. Jadi untuk mengubahnya juga saya harus izin ke beliau-beliau. Oke, di sini kita lihat ada Canva. Nih, setelah Canva ada di sini tulisannya Canva AI. Oke, saya ke ini lagi. ChatGPT. Saya seandainya lagi mau pengen buat poster nih. Buat tugas poster untuk perbedaan dan contoh seni rupa 2D dan 3D. Oke, saya minta dulu. Nih lihat, perhatikan di ChatGPT-nya. Buatlah prompt untuk membuat desain poster pada Canva AI titik dengan isi poster adalah perbedaan seni rupa 2D dengan seni rupa 3D. Sertakan contoh apa? Seni rupanya. Gunakan desain yang estetis dan menarik. Udah, ini kita minta dia buat prompt-nya dulu ya. Supaya nanti kita bisa copy paste ke Canva AI. Ya kalian yang hari ini masuk materi ini ya beruntung aja bagi yang belum pernah ini, karena akan lebih memudahkan kalian ke depannya ya. Ya, Pasya. Iya, mulai. Rizky juga, harus belajar ini. Sudah diketik belum, Rizky? Jadi ketik yang ini. Ya, yuk menyesuaikan ya. Yang penting ilmunya masuk, ilmunya dapat. Dan bagi yang nanti belum mengerti, belum jelas, bisa ditanyakan lagi. Pak, ini gimana sih buat yang begini? Udah? Enter ya. Nih, saya enter nih.
Nah, ini, lihat ini promnya. Itu. Yang mana kita kopikan? Ini. Saya copy dari sini, desain. Saya kopikan dari sini sampai ke sini. Copy. Baru saya ke sini. Langsung saya set. Apa? Create image ya. Gambar aja deh. Design for me. Oke, lain. Ukurannya ukuran HP aja ya, yang ini. Stylenya aja dah, atau udah smart aja, smart aja dah. Ini dah. Oke. Tinggal di submit. Tunggulah. Itu. Ini bahasa Inggris. Oke. Kita ubah lagi di sini berarti. Oh iya, di sini. Baik. Oke. Kopikan lagi. Nah, sudah dia ke bahasa Indonesia ya. Langsung dia di sini buat seni rupa. Kurang ini dia. Sudah ini belum? Sudah benar belum? Perhatikan. Belum kan? Nah, contoh yang ini. Sudah benar belum? Belum. Kita sebagai manusianya yang melihat masih ada kekurangannya. Lihat ini dari tulisannya nih. Bahasa apa? Kita nggak ngerti kan? Lalu langsung kita ini apa nih? Open in editor. Saat. Dia langsung jadi desainnya di sini. Oke. Nah, seni 2D. Perbedaan seni 2D dan 3D masih banyak yang kurang. Lihat, set. Nah, disinilah fungsinya kita untuk mengeditnya. Modifikasinya. Makanya saya bilang tadi ATM. Ini ada desain for me.
Bisa dicoba-coba juga ya yang lain. Oke. Dan Google Lens nanti bisa kalian download di HP kalian masing-masing. Tinggal kalian cek, langsung tanya, jawabannya apa sih? Matematika, bisa nggak? Bisa. Nah ini, contoh yang ini tadi. Use Canva Editor, langsung. Set. Ini Windows bajakan. Nah, baru bisa kalian edit di sini. Tulisannya diedit. Tuh. Itu penggunaannya nih ya, ada sudah Google Group ini ya. Oke. Paling enggak kalian sudah sekarang tahu, mengenal ada 5 ya. Hingga hari ini ada 5 nih. ChatGPT itu apa sih? Gemini itu apa sih? DeepSeek itu apa sih? Canva AI itu apa sih? Canva ini banyak untuk mendesain apa? Untuk desain-desain, mau desain logo, desain foto, desain banner, poster. Di sini kalian mendesainnya. Ya, bisa di situ. Jadi di sini nanti mudahan pertemuan selanjutnya jaringan kita bagus dan tidak lagi hujan ya. Lagi hujan ini, aduh agak ini, agak berebet sinyal kita di sini nih memang. Oke. Jadi saya minta 1 orang, siapa ya? Siapa? Rijani kah? Oke, Rijani, apa yang kita dapat hari ini setelah kamu nih ikut kita hari ini tentang AI nih? Ya, materi hari ini. Ya. Saya dapat itu dari materi ini tuh yaitu karena dari kita kan belajar tentang AI ini kan kita bisa dipermudah gitu dalam pelajaran kita secara positifnya lah gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu kan kita bisa tanya ke AI, meskipun kita bisa tanya ke AI, kita juga bisa memahami apa yang diberikan sama AI. Oke. Jadi begitu ya, terima kasih Rijani. Jadi dengan adanya kecerdasan artifisial ini, dengan ada alat-alat ini, kita bisa lebih dimudahkan. Jadi lebih pekerjaan kita itu yang berat menjadi lebih mudah. Kita yang biasanya terlalu sibuk untuk mengerjakan sesuatu bisa lebih dimudahkan, dibantu begitu. Ini sama hal seperti ya manusia-manusia purba zaman dulu lah. Manusia purba zaman dulu kan belum ada alat sama sekali nih. Pisau yang nggak ada, apa aja nggak ada. Semuanya pakai tangan ini, tangan berduanya aja ada. Kalau agak-agak susah disebut pakai gigi juga. Cuma setelah mereka berpikir, mereka menggunakan alat. Membuat kapak dari batu, contohnya. Alat-alat dari tulang. Ya, buat api dari batu. Akhirnya mereka bisa menggunakan alat-alat itu. Dan berubahlah kita jadi manusia-manusia modern kayak sekarang ini. Dari mereka pakai batu, pakai tulang-tulang, kita bisa menggunakan besi. Semuanya alat-alat dari besi. Nah, sekarang naik level lagi manusia itu. Ya inilah level kita sekarang. Kalau mungkin zaman kakek-kakek buyut kalian itu, yang penting bisa pakai beliung, bisa pakai parang, tuh hidup dah. Kalau sekarang enggak. Nah, yang meningkat lagi di levelnya kita nih. Kalau kita enggak ngikut, tertinggallah kita. Jadi di sini saya mengajak kalian semua untuk belajar menggunakan berbagai macam alat ini. Ya, Dika. Ini bukan untuk kalian takuti. Ya, Rizky, jangan kamu takut dengan ini. Pak guru ngajar ini pusing. Kalau ini bikin kamu pusing, ya buat apa saya memudahkan kalian? Ini nih supaya kalian nggak pusing lagi. Oke? Terus juga saya tekankan juga etika tadi, etika penggunaan kecerdasan artifisial tadi. Itu. Tetap ada etikanya. Nggak boleh copy paste, tadi contohnya. Nggak boleh plagiat langsung. Oke, terus selanjutnya
dari pembelajaran kita dari awal tadi, saya ingin berapa orang lah ya. Apa kendalanya? Pasti ada kendala kan? Ya, pertama jaringan, apalagi? Ya, komputer juga tidak mendukung. Kayak Windows bajakan. Ya, pertama jaringan, kedua komputernya. Jadi itu tantangan-tantangan yang memang kita hadapi. Kita ada teknologi nih, katanya teknologi ya. Teknologi ya. Tapi kita fasilitas masih kurang. Apakah kita menyerah? Jangan. Saya nggak mau kalian menyerah. Kita bisa kalah di alat kita, tapi belum tentu kita kalah dari pengetahuannya. Bisa jadi orang yang punya laptop speknya spek gaming, tapi orangnya cuma buat ngetik doang. Laptopnya ke spek tinggi, orangnya nggak tinggi. Sama hal nggak guna. Coba seandainya kita yang laptop, HP kentang, cuma kita bisa semua itu. Kita kalahnya di alat aja, tapi kalau di ilmu kita lebih menang, lebih tinggi. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah penggunaan kecerdasan artifisial itu memudahkan kita. Apalagi itu.